Di rak sepatu ini, pria menemukan sepatu berukuran 45. Jangankan dia, saya juga ingin melihat bagaimana bentuk pemilik sepatu ini. Setelah memakainya, seketika pria itu berubah menjadi wanita. Postur tubuh yang bagus. Di saat yang sama kita juga tahu, pria ini memiliki fungsi khusus. Memakai sandal apapun, seketika dia akan menjadi pemilik sepatu itu. Memakai sepatu kulit, dia menjadi seorang pria kulit hitam. Mengganti sepatu lagi, kemudian menjadi pria tua yang tampan. Sedangkan jika tidak sengaja memakai sepatu orang mati, akan berubah menjadi seperti ini. Dia sudah mati. Pria ini bernama Daniel. 1 hari sebelumnya, dia belum memiliki kekuatan itu. Hanya seorang pembuat sepatu biasa. Pembuat sepatu profesional 20 tahun. Hidup selama 30 tahun. Setiap hari melihat pelanggan setianya Andre, ditemani wanita cantik, diantar jemput mobil mewah. Dia sangat kagum. Hanya saja ayahnya bukan Margama. Tak hanya tidak punya uang, bahkan meninggalkan rumah selama 20 tahun. Hingga saat ini belum tahu dia mati atau hidup. Tapi saat ini Daniel belum tahu, barang peninggalan ayahnya jauh lebih hebat dari uang. Hari ini, seorang pria datang memperbaiki sepatu. Melihat Daniel menatap logo besar di jamnya, dia mulai memamerkan kekayaannya. Sudah lihat jam tanganku ini? Menjualnya, bisa membeli 3 toko sepatumu. Sedangkan jam tangan seperti ini, rumah saya masih ada 1 set. Sebelum pergi, pria laki mengatakan kata keras. Agak malam dia akan datang mengambil sepatu. Jika tidak memperbaiki sepatunya, maka jangan harap tutup toko malam ini. Akhirnya Daniel hanya bisa lembur dan bekerja keras. Tak disangka mesin jahit itu tidak kuat. Tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Tidak ada cara lain. Dia hanya bisa turun ke gudang, menggunakan mesin jahit kuno, yang ditinggalkan ayahnya. Akhirnya dia selesai memperbaiki sepatu. Saat menunggu orang itu datang mengambil sepatu, Daniel terus menatap sepatu mahal itu. Kebetulan ini adalah ukurannya. Dia tidak tahan dan memakainya. Akhirnya, dia ketakutan dan segera melepaskan sepatu. Dia baru saja kembali ke bentuk awalnya. Apa yang terjadi? Apakah barusan dia melihat hantu? Dengan rasa ingin mencoba, Daniel memakai sepatu itu lagi. Benar saja dia berhasil mengganti mukanya. Dia berjalan ke depan kaca dan melihat. Bahkan gigi emas pria hitam juga dengan sempurna ada di mulutnya. Dengan cepat, Daniel menyadari, masalahnya muncul di mana. Ternyata semua sepatu yang diperbaiki dengan mesin jahit kuno ini akan membawa efek ajaib. Setelah memakainya, ia akan berubah menjadi pemilik sepatu itu. Akhirnya, Daniel mengeluarkan beberapa sepatu dan bekerja keras di dalam gudang. Setelah menggantinya, keajaiban terjadi lagi. Ini seperti kotak buta. Sepasang sepatu sebuah wajah. Dia bermain kesenangan. Sejak saat itu, kehidupan Daniel mulai menjadi berwarna. Hampir semua sepatu pelanggan menjadi mainan Daniel. Dia memakai sepatu orang Cina, pergi ke jalan besar dan bermain tai chi. Memakai sepatu orang hitam, memakan gratis di restoran, kemudian mengganti sepatu di toilet, dan pergi seperti tidak terjadi apapun. Tapi itu hanya mainan kecil. Daniel merasa belum cukup puas melihat pacar model Andre. Dia tiba-tiba memiliki ide. Malam itu, Daniel berubah menjadi Andre dan berhasil masuk ke rumah pacarnya. Sedangkan saat itu, dia sedang mandi. Pria tampan ini diam-diam memasuki rumah pacarnya. Tak disangka dia sedang mandi. Mendengar Andre tiba-tiba pulang, dia bahkan mengajaknya untuk masuk dan menggosok punggungnya. Andre mendengar itu, seketika langsung panik. Tapi saat celananya dibuka hingga setengah, melihat sepatu di kakinya, dia baru kepikiran, sepatu ini tidak boleh dilepas. Segera memakai celananya, berbalik badan dan pergi. Jangan ketawa, bukan dia tidak bisa, tapi karena dia memang bukan pacar orang itu. Setelah melepaskan sepatu, dia kembali ke wujud aslinya. Dengan memakai sepatu dari berbagai macam orang, Daniel merasakan kehidupan banyak orang. Tapi sudah begitu lama, Daniel merasa sudah cukup. Setelah dia pulang, dia masih harus menjaga ibunya. Karena telah berusia, ibu berada di kursi roda sepanjang hari. Emosional tidak stabil.
kelihatannya tidak akan bertahan lama. Daniel ingin mengabulkan permintaan ibu sebelum dia pergi. Tapi ibu justru berkata, "Saya tidak menginginkan apapun, hanya ingin bisa makan malam dengan suaminya di saat-saat terakhirnya." Tapi ayah Daniel telah meninggalkan rumah selama 20 tahun. Tidak ada yang tahu keberadaan Tak. Karena tidak ada cara lain, Daniel mengeluarkan sepatu ayahnya. Kekuatan ajaib itu, untuk pertama kalinya diberi arti khusus. Kali ini dia memutuskan menggantikan ayah, untuk mengabuli permintaan terakhir ibunya. Malam itu, ibu berdandan cantik, sedangkan Daniel memakai sepatu, berjalan keluar dengan wujud ayah. Melihat suaminya yang hilang selama 20-an tahun, tiba-tiba muncul. Ibu sangat terkejut. "Kamu sudah pulang?" "Tentu saja aku pulang. Kita telah berjanji." "Saya sangat merindukanmu. Saya di sini sekarang. Kamu kemana?" "Pergi membeli pir kesukaanmu. Masih ingat?" "Tentu saja." Keduanya menikmati makan malam, menari bersama dalam tarian paling romantis yang pernah ada. Seperti tidak pernah berpisah, hanya ada satu sama lain di matanya. Saat keinginan ibu terkabuli, keesokannya dia pergi dengan tenang. Setelah pemakaman sederhana, Daniel kembali lagi ke toko sepatunya. Saat ini pria hitam datang mencarinya. Dia dengan marah bertanya pada Daniel, "Kemana saja beberapa hari ini?" Dia sedang menunggu untuk mengambil sepatu. Ternyata hari itu dia ada halangan dan tidak datang. Kemudian dia datang saat Daniel tidak ada. Daniel bilang dia sedang berduka, tapi pria hitam tidak menghiraukannya, dan berkata buruk, menghina ibu Daniel. Kali ini Daniel yang biasanya sabar, akhirnya meledak, dan dengan alasan pria hitam tidak membawa nota, menolak memberinya sepatu. Pria hitam berkata, besok dia akan datang lagi. Pria hitam ini adalah orang kaya. Terakhir kali dia datang dia sangat sombong. Daniel terpikir. Dia bilang 1 jam tangannya cukup membeli 3 toko sepatu. Sedangkan jam tangan seperti ini, ada 1 di rumahnya. Saat ini ibu meninggal. Daniel membutuhkan uang untuk membeli kuburan. Dia memutuskan mengoperasi pria hitam. Akhirnya Daniel merubah wujudnya, dan terus mengikuti pria hitam. Aku akan mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Saat dia mengikutinya, dia menyadari pria hitam adalah penjahat, mengandalkan pinjaman dengan kekerasan, dan mendapatkan begitu banyak uang. Lagian duitnya memang kotor. Daniel merasa bebannya berkurang, langsung mengambil hati untuk itu, berubah menjadi wujud pria hitam, memasuki rumahnya. Setelah pencarian lama, dia menemukan sebuah kotak. Setelah dibuka, dalamnya adalah segala jenis senjata. Dia mengambil tongkat listrik, berpikir pendek. Dia langsung menyentrumnya. Setelah dia bangun, waktu telah berlalu cukup lama. Segera memakai sepatu pria hitam, pergi dengan buru-buru. Siapa tahu saat dia keluar, dengan pria hitam yang baru pulang. Apa yang terjadi? Hei, melihat seseorang berpura-pura menjadi dirinya, pria hitam langsung memukul, dan mencekik Daniel di dinding. Untung saja Daniel memegang tongkat listrik, berhasil menyentrum pria hitam hingga pingsan. Kemudian, dia mengikat pria hitam, sedangkan dirinya berubah menjadi anak gemuk, bertanya pada pria hitam di mana letak uangnya. Tapi dia adalah penjahat, bagaimana mungkin dia takut dengan anak-anak? Akhirnya, Daniel pergi ke pintu belakang, dan berubah menjadi bos berpakaian wanita. Kali ini pria hitam takut, tidak tahu dia menyinggung kelompok mana, dan segera jujur. 1 set jam tangan mahal, disembunyikan di belakang cermin toilet. Setelah mendapat jam tangan, Daniel sedang ingin menyentrum pria hitam. Tapi saat ini, anak buah pria hitam tiba tepat waktu. Tidak ada cara lain, hanya bisa berpura-pura menjadi pria hitam. Di bawah bawaan anak buah, dia bertemu pengusaha bangunan jahat setempat Ross. Ross baru-baru ini sedang mengembangkan jalan tua. Tapi ada warga yang tidak ingin pindah. Dia berharap pria hitam bisa membantunya untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar kondisi itu, Daniel langsung menerima keuntungan untuk pria hitam. Bagaimanapun yang mengambil uang ada dirinya. Jika tugas tidak selesai, yang akan terkena musibah adalah pria hitam.
Bagaimanapun dia tidak akan rugi. Tapi saat kembali ke rumah pria hitam, Daniel tidak menyangka apa yang terjadi selanjutnya jauh melebihi perkiraannya. Bos berpakaian wanita membuka pintu. Pria hitam mengambil pistol dan mengarah ke kepalanya. Tak disangka dalam waktu singkat, pria hitam telah lepas dari ikatannya, menekan bos di lantai dan memukulnya. Dalam momen krisis, bos melepaskan sepasang sepatunya dan langsung mengejutkan pria tua. Daniel yang telah melepaskan sepatu berubah ke wujud aslinya. Saat melarikan diri, Daniel tidak sengaja menendang, dan sepatu merah itu langsung menusuk leher pria hitam. Dia pun meninggal di tempat. Oh Tuhan, kali ini merenggut nyawa orang. Daniel menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi saat dia kembali ke tempat kejadian, mayatnya hilang. Bahkan ruangan itu bersih. Daniel tampak bingung dan kembali ke toko. Akhirnya menyadari, sepatu hak tinggi dan uang curian tertata rapi di konter. Untuk menyingkirkan masalah ini, dia berubah menjadi bos berpakaian wanita, memutuskan untuk mengembalikan uang ke Rose. Baru saja mau masuk ke taksi, dia justru dihentikan pemilik salon. Dia memarahi Daniel, "Kamu dekat-dekat ini tidak membuka toko. Kemana saja kamu?" Daniel berkata dia ada hal penting, harus pergi dulu. Tapi pemilik itu tidak membiarkannya pergi. Berkata, "Situasi kamu sekarang sama seperti sebelum ayahmu hilang. Kamu jangan mengikuti langkahnya. Jangan menyinggung orang yang tidak pantas kamu singgung." Tapi Daniel tetap bertekad. Berkata ingin pergi mencari Rose. Tapi hal seperti membunuh ini, bagaimana mungkin bisa retur? Rose memberi perintah. Daniel dipukul hingga pingsan. Saat Daniel bangun, dia telah berada di bagasi mobil. Dua anak buah di depan sedang membahas untuk menyelesaikan dirinya. Kemudian besok malam akan membakar penduduk nakal itu. Kemudian dengan pintar, Daniel mengganti sepasang sepatu orang mati. Saat keduanya melihat Daniel yang berhasil melarikan diri, memutuskan untuk melawan Rose. Untuk menyelamatkan penduduk itu, pertama dia berlari menjelaskan situasi pada komite lingkungan. Kemudian menjelaskan rencana kepada pria tua. Detik selanjutnya, Daniel berubah menjadi pria tua. Setelah satu kedipan, dia berhasil mendapat kepercayaan Rose. Berjanji dirinya akan pindah besok. Tapi tiba di hari kedua, Rose memerintah bawahannya untuk mengantar pria tua ke tempat yang jauh. Saat mereka datang ke rumah pria tua lagi, mereka menemukan pria tua masih berada di rumah. Setelah tahu dirinya dibodohi, Rose sangat marah. Berkata ingin membunuh pria tua dan keluarganya. Baru saja mengatakannya, seorang wartawan memegang kamera, berjalan keluar dari belakang, merekam seluruh kejadian. Kemudian karena mengancam warga, Rose menjadi berita utama. Namanya benar-benar hancur. Yang menunggunya adalah sanksi hukum. Tapi cerita tidak berakhir di sini. Daniel menjadi pria hitam yang telah meninggal, berencana melakukan hal baik dengan uang kotornya. Tapi akhirnya tidak sengaja bertemu dengan musuhnya. Diseret beberapa pria besar. Sedangkan di momen krisis ini, saat dia bangun, menemukan ternyata yang menolongnya adalah pemilik salon. Melihat muka Daniel penuh dengan tanda tanya, pemilik salon melepaskan sepatunya. Ternyata dia adalah ayah Daniel yang telah lama menghilang. Beberapa tahun ini dia tidak meninggalkan anak dan istrinya, selalu dengan identitas pemilik salon, dan menjaga mereka berdua. Kenapa dia tidak bertemu dengannya? Karena takut musuhnya membalas dendam. Jasad pria hitam yang waktu itu menghilang, itu karena dia diam-diam membantu di belakang. Melihat sekarang adalah waktu yang tepat, dia memberitahu Daniel sebuah rahasia keluarga. Di ruang bawah tanah, terdapat sepatu peninggalan beberapa generasi. Mengambil asal dan melihat namanya, sangat luar biasa. Bukan pangeran bisbol, maka adalah kapten sepak bola. Selagi mau, dengan sepatu-sepatu ini, Daniel bisa menjadi siapapun yang dia mau. Film ini berjudul The Cobbler. Alur ceritanya santai dan lucu, tapi tidak kekurangan kehangatan. Dia memberitahu kita hal yang sederhana. Sepasang sepatu yang sama, bukan berarti cocok dengan kaki semua orang. Seperti yang disebut sepatu seperti kehidupan. Besar kecil hanya kita yang tahu. Nyaman atau tidak, hanya kita yang tahu.